ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم إلى كيف تجددوا إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قول لا إله إلا الله قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما حاج إليه متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Alhamdulillah hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Bapak Imam, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, ketua masjid, ketua masyarakat, semua hadirin yang menunggu di hadapan saya ini saya muliakan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tak henti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghidup nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghidup nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mampu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin menambah nikmat tersebut terhadap kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam engkau mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat tersebut. Wala kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya azabku lebih pedih. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda syukurnya seorang hamba ini kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, manakala nikmat ini digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk mengamalkan agama, digunakan untuk berjalan di dalam kebaikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini hanya beberapa hamba saja yang Allah berikan kepadanya. Tidak semua hamba yang Allah berikan kepadanya. Karena nikmat iman ini nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mahal dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, dengan keyakinan yang betul-betul bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, semua segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, murni anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan ini sehingga dengan keyakinan ini membawa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang dan mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan mudah untuk masuk surga. Maka hadirin dikatakan Allah Subhanahu wa taala hadis dikatakan innakum la tadkhulul jannata bi'amalikum
sesungguhnya kalian ini tidak manusia dengan amal-amal kalian, apalagi yang berbeda dari rahmat akan tetapi manusia ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai rahmat Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mengerjakan amal-amal dalam setiap amalan ini kita niatkan bahwasanya setiap amalan ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kirim salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengorbankan harta beliau, mengorbankan diri beliau, mengorbankan waktunya bagaimana umat ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat ini bisa mendapatkan hidayah. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak henti-hentinya mendakwakan agama ini sampai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dikatakan kaki beliau ini berwarna merah, maka seluruh Mekah ini orang-orang Mekah ini akan berwarna merah. Saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan agama ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita dengar dari Allah Subhanahu wa taala ketika paman beliau Abu Thalib ketika meninggal dunia, beliau mendakwakan agama ini, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita senantiasa mensyukurinya. Karena perkara ini Allah Subhanahu wa taala bahkan keluarga Nabi pun bahkan keluarga Nabi, paman Nabi, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana istrinya Nabi Muhammad SAW, anaknya Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah kepada kita, diberikan petunjuk kepada kita untuk apa? Untuk mengamalkan agama, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau punya iman dalam dirinya hadirin, maka iman ini akan menuntun dirinya untuk jalan kebaikan-kebaikan. Orang yang mempunyai iman dalam dirinya, maka dia akan mempunyai sifat takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari maka timbul sifat ihsan dalam diri. Apa ihsan? Dalam hal dikatakan anta Abdullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sifat ihsan ini adalah ketika seseorang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seakan-akan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kalau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita, senantiasa melihat kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini sudah punya ihsan, maka dalam kehidupan ini punya sifat kehati-hatian dalam mengamalkan agama, dalam berbuat, sifat kehati-hatian yang akan menambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin orang Islam ini hadirin orang beriman, maka dalam Al-Quran bisa dibedakan antara mana yang bisa beragama, mana yang tidak, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan iman kepada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan mata penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Maksudnya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Terus lahum la yasma'una biha, diberikan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Dia digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan, tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat agama.
sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala dari kalangan amal mereka yang seperti binatang buas, bahkan lebih gila daripada binatang. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan. Semua ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, kita gunakan untuk mengamalkan agama sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya mengenai takwa. Wahai Ali, apa takwa itu? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu al-khawfu min al-qalil, yaitu merasa takut, merasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut bila mana kita ini berbuat dosa di Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu memiliki iman dalam dirinya, manakala dia berbuat dosa, maka ada rasa takut dalam dirinya, ada rasa khawatir segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia berbuat amal kebaikan, maka ada rasa kebanggaan dan bahagia, merasa senang. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu beramal sendiri, mengamalkan perkara yang telah ditentukan kepada kita, yaitu Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, wa halala wa harama haramahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan Al-Quran. Inilah orang yang bertakwa hari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diisi Al-Quran ini kita amalkan. Ini diharamkan oleh Al-Quran maka kita jauhi. Kita jauhi yang mana amal-amal yang tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hindarkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin Allah Subhanahu wa taala, ar-ridha bil qalil, ridha terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maupun sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa rezeki yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit kita senantiasa ridha, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda orang yang bertakwa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena semua ini hadir Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat, sudah menjadi takdir manusia sebelum 5.000 tahun diciptakan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mengenai takdirnya, mengenai rezekinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang ini bertakwa, maka dia senantiasa hidup, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yaitu al-istiqamah wal isti'dad yaumil rahim, senantiasa mempersiapkan sebelum datangnya hari kematian, sebelum datangnya hari kiamat. Kita itu apa yang dipersiapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersiapkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa dengan amalan-amalan, berupa bekal agama, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan al-qayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da, orang yang cerdas hadirin, orang yang cerdas hadirin, yaitu manakala senantiasa menahan hawa nafsunya, wa 'amila lima ba'da al-maut, senantiasa beramal sebelum datangnya waktu kematiannya. Inilah orang yang cerdas, senantiasa beramal sebelum datangnya kematian. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Al-Quran dari sittina wa sab'ina, antara 60-70 tahun saja. Ada berarti itu urus dari Allah Subhanahu wa taala. 60-70 tahun saja kita hidup di dunia ini. 100 tahun dahulu kita pun ada di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah 100 tahun akan datang kita sudah tidak ada di sana. Kita sudah ada di kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua aku merasakan yang namanya kematian. Kalau orang itu betul-betul cerdas dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia gunakan masa hidupnya, dia gunakan umurnya, dia gunakan waktunya untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, karena
kullu na'in sarila wa kullu madhkurin sarisa. Setiap orang yang menangisi atas kepergian seseorang, suatu saat dia akan ditangisi atas kepergiannya. Wa kullu na'in sarila, setiap orang yang mengumumkan atas kepergian seseorang, meninggalnya seseorang, sarin'a, maka suatu saat dia akan diumumkan atas kepergiannya. Wa kullu madhkurin sarisa, setiap orang yang disebut-sebut, orang yang dibangga-banggakan di kalangan keluarganya, di kalangan masyarakat, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dia akan dilupakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita banggakan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Keduniaan kita tidak perlu dibanggakan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa semuanya akan kita tinggalkan. Dan kita hari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana senantiasa kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa niat untuk Islam Allah, niat untuk memperbaiki diri, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, mudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan. Kullu muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang yang dimudahkan langkah-langkahnya menuju perkara yang diciptakan. Kalau orang yang diciptakan untuk surga, maka dia akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju amalan-amalan yang membuat dirinya masuk surga. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pikirkan ahli keluarga kita, pikirkan anak kita, pikirkan istri kita, bagaimana semuanya ini bisa mengamalkan agama. Bagaimana mereka semua ini bisa mengamalkan agama, sehingga mereka ini di akhirat tentu tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua bisa mendorong kita untuk mengamalkan agama, mendorong kita untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang saya sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan yang saya pribadi saya sendiri, karena saya sudah berada untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan ini, dan mohon maaf semuanya, mohon maaf atas kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.